Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas BSI Cikampek, kelas 11 4B15. Kami akan mempresentasikan materi tentang biaya dibayar di muka untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan praktik. Nama saya Irmayanti selaku ketua dan moderator, lalu anggota kelompok kami ada Nur Hidayah, Kiki Putri Nadia, Wiwin Aster Silaban, dan Siska Nainggolan. Selanjutnya pembahasan akan dilakukan oleh masing-masing dari anggota kami. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Biaya dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan. Tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan. Maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar atau current asset. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka juga mempunyai tujuan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara tersendiri. Rumusan masalah. Apa pengertian biaya dibayar di muka? 2. Apa saja jenis biaya yang dibayar di muka? 3. Apa pengertian asuransi dibayar di muka? 4. Bagaimana pendekatan biaya dibayar di muka? Tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian biaya dibayar di muka. Yang kedua, mengetahui pengertian asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, mengetahui apa saja jenis biaya dibayar di muka. Yang keempat, mengetahui bagaimana pendekatan biaya dibayar di muka. 2. Landasan teori. Pengertian biaya dibayar di muka. Menurut Will dan Koch 2011-118, beban dibayar di muka adalah pos-pos atau item yang pada awalnya dicatat sebagai harta tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari. Setelah melampaui kegiatan normal perusahaan, beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Pengertian asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka adalah bagian dari premi asuransi yang telah dibayar tetapi belum berlaku pada saat pelaporan neraca. Pengeluaran tersebut dilaporkan dalam bagian aktiva lancar, yaitu dalam perkiraan asuransi dibayar di muka. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya dibayar di muka. Di dalam suatu perusahaan tentunya terdapat beberapa pengeluaran yang biasa menggunakan sistem bayar di muka. Misalnya asuransi dan inventaris kantor yang memberikan manfaat secara berkesinambungan terhadap perusahaan. Berikut ini jenis-jenis biaya dibayar di muka yang bisa kita lakukan untuk bisnis kita. Di antaranya, pertama ada prepaid rent, yaitu biaya sewa gedung atau kendaraan. Hal ini dibayar sebelum bangunan digunakan. Kedua, prepaid insurance atau biaya asuransi bisnis kecil. Yang ketiga ada prepaid salaries, yaitu biaya untuk gaji dibayar di muka. Terus ada prepaid interest, biaya beban bunga dibayar di muka. Ada beban pajak, tagihan utilitas, iklan dibayar di muka, dan lisensi dibayar di muka. Selanjutnya ada pendekatan biaya dibayar di muka. Pertama ada pendekatan laba rugi, yaitu pada saat barang atau jasa dibayar di muka, maka seluruh biaya akan diakui dalam laporan laba rugi. Pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian yang besaran nilainya belum bisa diakui sebagai biaya. Lalu pada periode berikutnya akan dilakukan jurnal penyesuaian sebesar nilai biaya yang dapat diakui tersebut. Selanjutnya ada pendekatan neraca, yaitu pendekatan ini sama halnya dengan pendekatan laba rugi, akan tetapi biaya akan dicatat dalam akun biaya dibayar di muka seluruhnya pada saat pembayaran atas biaya tersebut. Langkah selanjutnya untuk membuat jurnal penyesuaian di setiap akhir periode untuk mengakui biaya yang sesuai. Selanjutnya adalah pembahasan. Di sini ada contoh kasus.
di mana rincian dari rekening biaya dibayar di muka dari PT Seroja selama tahun 2016. Di sini terdapat 4 rekening sewa dibayar di muka. Yang pertama ada pembayaran yang masuk di tanggal 2 bulan 1 2016, gedung kantor pusat yang disewa selama 2 tahun dengan total jumlah 225 juta. Selanjutnya di tanggal 5 bulan 3 2016 ada pembayaran dari rumah direksi yang disewa selama 6 bulan dengan total jumlah sewa 180 juta rupiah. Selanjutnya di tanggal 15 bulan 6 2016 ada pembayaran sewa yang masuk dari gudang di Jalan Tulip yang disewa selama 1 tahun dengan jumlah 36 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 10 bulan 10 2016 ada pembayaran yang masuk dari gudang di Jalan Bestari yang dikontrak atau disewa selama 6 bulan sebanyak 21 juta rupiah. Selanjutnya dari rekening sewa dibayar yang ada di sini, kami membuat kertas kerja audit untuk rekening sewa dibayar di mukanya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai rekening sewa dibayar di muka dari PT Seroja. Di sini ada 4 rekening sewa. Yang pertama ada gedung kantor pusat yang disewa selama 2 tahun dari tanggal 1 bulan 1 2015 sampai dengan 31 bulan 12 2016 dengan total jumlah pembayaran sewa yang seharusnya adalah 225 juta. Sementara sewa per bulan yang didapatkan adalah 9.375.000 rupiah yang didapatkan dari pengkalian 225 juta dengan total bulan yaitu 24 bulan. Sementara biaya yang dibebankan selama tahun 2016 adalah 112.500.000 rupiah yang didapat dari sewa per bulan dikali 12 bulan. Selanjutnya, rekening yang kedua adalah rumah direksi yang disewa selama 6 bulan dari tanggal 1 bulan 3 2016 sampai dengan tanggal 31 bulan 8 2016 dengan pembayaran sewa dengan total jumlah 180 juta rupiah. Dari data tersebut, sewa per bulan yang harus dibayarkan adalah sebesar 30 juta rupiah dan dibebankan sebagai biaya tahun 2016 adalah 180 juta rupiah. Selanjutnya adalah gudang di Jalan Tulip yang disewa selama 1 tahun dari tanggal 1 bulan 6 2015 sampai dengan tanggal 31 bulan 5 tahun 2016 dengan jumlah total sewa 36 juta rupiah, sementara sewa per bulannya 3 juta rupiah dan biaya di tahun 2016 yang dibebankan adalah 15 juta rupiah. Selanjutnya adalah gudang di Jalan Bestari yang disewa selama 6 bulan dari tanggal 1 bulan 10 2015 sampai dengan tanggal 31 bulan 3 2016 dengan jumlah total pembayaran sewa adalah 21 juta rupiah. Sewa per bulan 3.500.000 rupiah dan dibebankan sebagai biaya tahun 2016 sebanyak 10.500.000 rupiah. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah penting kita mengetahui biaya dibayar di muka dan mencatatnya secara khusus dalam pembukuan. Hal ini karena biaya bayar di muka ini sangat berhubungan dengan aset yang kita miliki. Bila kita melakukan jurnal penyesuaian untuk biaya dibayar di muka, maka akan memudahkan kita dalam melakukan pengendalian secara internal terhadap akun tersebut. Kita juga dapat menggunakannya untuk memeriksa apakah biaya bayar di muka yang sudah kita bayarkan memiliki kegunaan untuk tahun berikutnya dan sudah dicatat sebagai biaya bayar di muka. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.